apa pengajaran Yesus Kristus. Itu aja. Karena nggak bakal ketemu, karena memang Yesus sudah bukan Tuhan sama Pak Suki, Bapak yang Tuhan. Kita udah sepakat Yesus utusan, mau gimana lagi? Tapi yang perlu dibaca ini Bang Arom, Yohanes 1 ayat 17 itu perlu dibaca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu artinya apa Bang? Kalau Musa hanya membawa kitab, isinya hukum-hukum, isinya kehendak dari Bapa. Sedangkan itu nggak salah. Itu nggak salah Pak Suki. Memang dia datang itu untuk menggenapi, bukan menghilangkan, bukan meniadakan, bukan. Untuk menggenapi, mengajarkan ulang kembali tentang hukum-hukum Musa. Itu nggak salah. Nggak salah. Nggak salah, justru salah kalau dia datang untuk meniadakan hukum-hukum Tuhan yang dari Musa. Itu baru salah Pak Suki. Itu udah nggak salah Pak Suki, udah benar. Tetapi Pak Suki harus garis bawahi, dia datang melakukan pengajaran untuk siapa. Itu yang Bapak Suki cari tahu. Dalamin aja itu dulu, biar nggak melebar kemana-mana. Mundur ke belakang, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ya itu. Nah, kalau abang nggak baca kata Paulus Pak, itu kata Paulus. Galatia 3 Galatia 3:14 kan? Enggak, di Kejadian 12 pun ada, di Kejadian 12 ayat 3 pun ada, bahwasanya memang segala bangsa keturunan Abraham itu akan diberkati oleh Bapa, oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian 12 bukan gitu Bang Arom. Kejadian 12 ayat Maaf, 3. Iya, saya klarifikasi. Kejadian 12 itu, aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau. Betul. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, di sini ada dua nih, ada dua golongan yang diberkati dan dikutuk. Jadi, di antara kedua agama ini yang meyakini Abraham itu pernah ada di muka bumi, siapakah yang mau memberkati dan siapakah yang mengutuk? Itu aja. Kalau mau lebih jelasnya kita cari. Izin masuk. Iya. Menurut Pak Suki kan berkat itu datang kepada Bani Israel aja kan? Menurut melalui hanya melalui, ya, hanya melalui Bani Israel kan? Terus Pak Suki nggak mau nganggap ya Pak Suki. Nggak mau menganggap Jadi apa menurut Pak Suki, Ismail itu gini, Ismail itu diberkati nggak menurut Pak Suki? Anaknya Abraham diberkati Bang, semuanya diberkati, tetapi Bapak itu kan? akan mendatangkan Mesias itu melalui keturunan Ishak. Itu maksudnya, nanti kedatangan Mesias ini untuk dunia. Nah, saya baca di dalam Wahyu ya, Wahyu 14 ayat 6. Saya begini Bang. Wahyu 14 ayat 6 begini dia Bang. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal itu yang bilang siapa? Injil yang kekal itu yang bilang siapa? Ini malaikat Bang, malaikat menyampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, lalu dia tulis begini. Aduh, Yohanes pula kau. Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ngapa kau bawa wahyu segala sih? Kita kan lagi ngomongin pengajarannya Yesus. Iya, maksudnya kan Alkitabiah Bang. Jadi kalau kita membaca secara seluruh Alkitabiah, Abang akan tahu bahwa Yesus datang itu untuk semua manusia. Tapi kalau Abang tidak baca secara keseluruhan, ya makanya tadi saya bilang terkungkung di situ, tidak bisa bergerak kemana. Berpikir Yesus hanya buat bangsa Israel, bukan. Loh, memang faktanya
Memang faktanya itu kok. Kan ini kalau kita baca secara keseluruhan secara alkitabiah, Yesus bagi dunia. Tapi kalau baca hanya Bagi separsial, dunia itu kata siapa? Iya, Bagi karena- dunia itu kata siapa? loh Yesus juga kan mengatakan juga beritakan Apa? Injil kepada seluruh makhluk. Itu setelah kebangkitan, Pak. Siapa yang ini bangkit itu, Pak? itu artinya sudah selesai dia mengerjakan pekerjaan Bapa di dunia melalui bangsa Israel, lalu diberitakan itu Pak, seluruh dunia. kata Yesus, setelah dia pergi itu, yang datang itu bukan Yesus, Pak. Yang datang itu Roh kebenaran. Kenapa dia lagi yang datang bangkit itu? Nah, Benar roh sih, Bapak kebenaran, ini? roh kebenaran itu Roh Kudus, Bang. Roh. Aduh. Jadi pada saat orang percaya kepada Yesus, Bang, itu diberikan roh. Roh itu penuntun, pemimpin. Kayak ibaratnya saya punya anak, ya saya mau Ya terus supaya dia yang bisa datang, main ya musik. terus yang datang kepada Paulus itu roh siapa? Yaitu roh Bapa. Semuanya, Bang, kalau kita baca di dalam Roma 11 ayat 36, itu berasal dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Hanya dari Bapa semuanya, yang lainnya hanya pelaksana. Tetapi pelaksana yang sempurna telah menggenapi hukum sehingga dia segambar serupa dengan Bapa, itu Yesus. Makanya kita Siapa itu yang ngomong dididik sih, Pak? Bapa supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Kekudusannya itu sama, gambar rupa Bapa. Di dalam ini menceritakan omongan siapa sih, Pak? Saya bingung sama Pak Suki. Jadi abang harus perhatikan bahwa semua yang ada di dalam Bible itu ilham roh. Roh itu Nah, Bapa. ini yang bisa, salah. Jadi kalau Itu abang salah itu, melihat, Pak. Itu salah kalau gitu. Pak Paulus sendiri bilang apa yang dia katakan itu bukan dari firman Tuhan, Pak. nah kalau abang baca satu ayat itu, lanjutkan, coba dilanjutkan di ayat berikutnya, baru akan tahu. Makanya- Bukan firman Tuhan itu maksudnya dia itu kalau membanggakan dirinya, bangga hanya sebagai keturunan dari Abraham, jadi dari orang Farisi, jadi suku Binyamin, lalu disunat pada hari 8. Yang kalau membanggakan hal-hal demikian, itu bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, itu maksudnya. Bukan Jadi sunat artinya ke-8 semua hari firman itu- yang ditulis itu bukan firman Tuhan, bukan, itu firman Tuhan, pengajaran. Jadi kita nggak boleh membanggakan secara fisik, nah, gitu. Jadi orang Yahudi kan membanggakan dirinya, sehingga mereka sombong, dianggap hanya mereka aja yang akan diberkati oleh Tuhan. Ternyata semuanya diberkati, cuman melalui mereka. Jadi kalau Paulus sendiri mengatakan dalam Roma 3:2 bahwa firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, dan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, datangnya dari bangsa Yahudi lalu disebar ke seluruh suku, bangsa, dan kaum di muka bumi. Nah, gitu. Ini ucapan siapa sih? Ucapan siapa sih ini yang Bapak omongin ini nih? Saya bingung dah. Ya, abang nggak usah perhatiin ucapannya karena ilham itu semua ide daripada Ini Bapa. kacau ini orang ini. Kok begitu cara pikirnya? Pak Suki ini aneh, Pak Ini Suki. coba ya, ini bang, saya baca di dalam Roma 11 ya, Roma Roma 11. lagi loh. Iya, kan Bang Arom, jangan terlalu baku dengan ucapan. Itu tertulis. Nanti ke kita maupun akan Izin ketampil. saya masuk sebentar saya masuk. Begini loh, harusnya ada leveling authority namanya. Sekarang begini, tentu yang mengetahui Yesus sejati itu adalah Yesus. Coba bayangkan, Yesus mengatakan Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka persaksianku tidak benar. Apakah lagi ini berbicara persaksian daripada Paulus? Nah, sekarang saya tanya sama Pak Suki. Di dalam teologi Kristen itu Yesus datang berapa kali, Pak Suki? Berapa kali, Pak Suki? 2 ya kali kan? datang ke bumi menginjakan kakinya ya baru sekali, Bang. Oh, berarti salah. 1 Korintus 9 nomor 1. Itu penampakan Yesus kepada, Bacain dulu Bang Nas. Paulus. 1 Korintus 9 nomor 1, Bang Nas. ya penampakan, Dari mana Anda? Bertemu di situ disebutkan kok. ya nih, 1 Korintus 9 nomor 1 itu apa, Pak Suki? ya. Bang Nas bisa bacakan saya 1 Korintus 9 nomor 1? Bukankah aku Rasul
Begitu bunyinya. Coba Bang Nas. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ah, Bukankah kamu adalah sebuah pekerjaanku? ah. Nah, Ini bertemu dia bilang malahan. Loh, lalu apa ini berarti? Sementara Yesus memperingatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apabila ada yang mengaku-ngaku datang bernama Yesus Kristus, maka itu Ada Yesus. penyesat. Bukan, nggak ada Yesus dibilang kamu Mesias palsu. Loh. Fotokopi. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sabar. Saya tanya dengan Anda. Jangan framing. Tetap. 1 Korintus 9 ayat 1 itu maksudnya. Kau baca dulu. Kau baca nggak datanya? Kuera, diam dulu. Matius 23 nomor 4. Ya, waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mana Artinya apa itu? Mana Yesus? itu Matius akulah Yesus 7. yang kau aniaya itu siapa itu, bro? Yesus namanya Akulah Mesias. Yesus yang kamu aniaya itu siapa? Wih, Iya. akulah Yesus yang kamu aniaya itu siapa itu? Yesus ngomong kepada Paulus ketika di Damsik ya, wahyunya langsung. Enggak, gini. cahaya. Ketika ada orang yang Disaksikan dikatakan ada begitu, dua orang Chris, itu. Diam dulu. Siap. Kamu ini dari begini. Ketika ada orang yang memakai namanya dipercaya, boleh dipercaya apa tidak? Dijawab. Baik. Kata Yesus, Ingat, kalau ya. ada yang membawa namaku dipercaya apa tidak? Judulnya bukan itu. Waspadalah terhadap nabi palsu. Itu judulnya. Woi, di situ dikatakan kalau ada yang memakai Waspadalah. namaku, jangan kamu percaya. Betul. Tapi kalau ada oknum yang datang Ya. kepada Paulus dengan mengatasnamakan akulah Yesus yang kau aniaya Itu dipercaya apa boleh? selisih 28 Apa boleh? tahun, Bang. Enggak, saya menanya Anda, boleh enggak dipercaya itu? Dipercaya apa tidak kata Yesus? Jawab. Macet ini. Aduh, Pak Kuera macet. Kata Yesus boleh Saya enggak masuk sebentar. dipercaya? Izin teman-teman saya masuk sebentar, izin. Iya, silakan. Tadi Pak Suki mengatakan keselamatan hantu hanya daripada bangsa Israel. Saya geli Pak mendengar kata-kata itu. Justru ahli Torah dan orang Farisi itu adalah bangsa yang lahirnya di Israel, di Yerusalem Pak. Umat manusia yang lahir di sana. Malah Yesus mengatakan mereka ini sudah menjelajahi ke seluruh dunia. Ahli Torah dan orang Farisi ini apa yang diajarkan? Yaitu mengajarkan tentang tanda Nabi Yunus. Yang mengajarkan siapa Pak? Ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang jahat dan tidak setia. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Di mana keselamatannya Pak kalau begitu? Yesus mengatakan Matius 23 nomor 15, mereka sudah masuk ke seluruh penjuru dunia mengajarkan tanda Nabi Yunus. Sehingga kita mendengar tanda itu, sehingga kita mengetahui ada cerita anak manusia akan bangkit dan akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang memberitakan itu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Demikian dari saya, lanjut. Ya, saya masuk dulu tentang itu tadi ya, berkat Abraham yang sampai ke seluruh bumi. Di sini Paulus telah menuduh Yesus. Kalau kita baca dari Galatia 3:13 ini, coba didengar ya, redaksinya begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampailah kepada bangsa-bangsa lain. Inilah tuduhan Paulus terhadap Yesus. Izin Bang Roti, tadi komentar Bang Erik salah atau mungkin salah tanggap ya. Nomor Matius 23 ayat 11 itu tidak sesuai dengan konteks ya. Tolong diralat Bang Erik. Jangan comot ayat, bukan itu narasinya.
Barang siapa 15 celakalah hai kamu ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik. 15 betul bang. Tapi kalau 11 tadi saya dengar 15, 11 maka saya koreksi. Lanjut. Koreksi Iya. aja sih. Lanjut. Ini sangat kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal Paulus mengatakan Yesus ini membuat seperti itu supaya berkat Abraham sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Padahal Yesus telah berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya di situ. Bang Roti, tolong, itu bukan penyampaian Yesus ya. Dia menjawab muridnya ketika wanita Kanaan bolak-balik ngejar-ngejar dia. Bagaimana ini? Bilang aja saya diutus Bani Israel bukan orang Kanaan. Itu maksudnya. Baru Itu perkataan Yesus apa bukan? Iya, menjawab murid, bukan menjawab. Dibuang apa tidak? Karena setiap perkataan Yesus Benar. dibuang apa tidak? Meyakinkan berarti Aduh. tidak layak kepada anjing. Nah itu coba baca dulu lengkap itu. Iya, makanya itu Dengar, luar Bang Bani Roti. Israel itu. Perkataan itu mirip Roti dengan tahu nggak Yohanes roti itu siapa 13. itu roti itu? Roti itu siapa? Tahu nggak roti itu? Bandingkan Ini, dengan roti hidup Yohanes. itu siapa Dengar itu? dulu, dengar. Sebentar. Enggak, roti hidup itu Yohanes siapa? 13 pernyataan Uy. Petrus. Benarkah kamu Yesus dan Tuhan? Benar katamu. Cuma Jangan jawab doang. kemana-mana bro. Ya mirip. Yang layak roti diberikan kepada anjing. Roti di situ yang dianalogikan oleh Yesus siapa? Ya firman itu sendiri. Roti hidup itu siapa? Iya, karena anjing dianggap orang Kanaan. Roti Dengar dulu, hidup tapi itu apa adalah kata- dirinya dan pengajaran yang dia bawa. Itulah yang dia maksud. Iya kan roti dia kan hidup. firman, Bang. Iya, dia kan makanya firman, dia Bang. itu tidak layak untuk memberikan Baik. keselamatan Tapi kepada di apa luar kata Bani perempuan Israel. itu? Itu Ya, yang apa kata perempuan itu? Ya. Raja kami gak bapak Apa? ambil. Dengar dulu. Apa kata, ikutin dulu. Apa kata wanita itu? Roti remah yang jatuh pun dimakan anjing. Ah, disitulah Yesus memberkati anakmu telah sembuh. Ikutinlah. Ini kan dia Yesus di situ bukan memberkati di situ. berdakwah. Jadilah Tak seperti ada. yang kau Ya. inginkan. Baik. Coba tunjukkan ke saya di mana Yesus berdakwah aku untuk Bani Israel. Di mana tertulis? Hanya menjawab muridnya saja, bukan berdakwah lagi jalan pun dikejar. Oke, larangannya ya. Bang. Saya bawa ya Matius 10 nomor 5 Bukan sampai lagi berdakwah 6. di Bait Allah. Sebentar. Baik. Ya, Matius 25 nomor 5 ayat sampai 6. 15 ayat 25. Matius 10 nomor 5 6. Dengar nih. Sebelum dia terangkat terakhir, inilah pesan terakhirnya kepada murid-muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Di sini penekanannya nomor 6-nya. Melainkan pergilah kepada ke-12 suku Bani Israel. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di mana di sini? Di luar Bani Israel. Yang saya tanya Oke. jangan lari ke sana. Karena Israel ini jelas ini. Tentang Matius 15 ayat 24. Itu adalah bolak Udah cukup. Udah jelas itu nyata dalilnya. Bilang dakwah-dakwah itu Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6 itu sudah jelas kok. Ini ada udah Bang Ar. Udah. Jangan dibantah Yesusmu. Ini ada tema baru Pirate of Gulf. Muslim atau Kristen? Pirate Kristen, Anda mau diskusi? Boleh. Oke, ini temanya Yesus Tuhan tidak benar. Monggo ditanggapi. Silakan. Menurut siapa tidak benar? Kalau menurut Bang Dian tidak benar, tidak masalah. Kalau menurut saya Yesus itu benar. Asumsi atau data dari Bible? Doa atas Silakan tunjuk datanya, nggak apa-apa. karena 13 engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Aduh, itu lagi. Nggak apa-apa Bang Titisan. Oke, boleh Abang cari di dalam terjemahannya itu, kalau di dalam versi ND tahun 1921 kalian memanggil aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan tuan. Di dalam versi bahasa Inggris ya, di dalam King James Version itu tertulis begini, ye call me master and lord, and ye say well, for so I am. Di dalam ya, terjemahan American versi Standard, baca. American Standard. Jangan cari yang semuanya. jelek. Loh, kok jadi jadi yang jelek? TB jelek. Jadi Coba yang baca jelek. jelek. Salah. American Standard. Yes. Salah. Udah diam. Berarti jelek ini semua Bible. Mana yang benar berarti? Hah? Berarti King James salah. Berarti END salah. Berarti Begini Bang Dian,
tentu perkembangan bahasa itu nggak seperti apa yang Oh, kita- Anda bilang perkembangan bahasa. Oke, di dalam versi Selber tahun 2010, sekarang saya tanya, Anda pakai versi TB kan, betul? Ya, Betul? TB tahun berapa dicetak, Dek? aku kurang paham kalau tahunnya. Tahun 1974. Tahun 1974, Selber 2010 tertulis begini, ya, kalian memanggil aku guru dan junjungan. Ya, terus Mana perkembangan bahasanya, balik lagi, salah Selber atau salah TB nih? ya macam-macam Bang. Begini Bang, kita Berarti original teksnya mana? original teks itu Yunani Bang. Kurios itu Tuhan, bos, bukan Tuhan. Oke, nggak masalah itu Bang. Masalah Yes, Lord, Bang. Lord, penguasa. Lanjut. Iya, masalah kurios. masalah bahasa itu nggak jadi problema itu. Tidak jadi problema. Sebentar, saya tanya sama Anda. Ya, Di dalam bahasa Yunani, kata Tuhan itu apa? Theos. Kurios. Dari mana Anda? Ya, nggak terserah. Aku bukan orang Arab Bang. Aku bukan orang Arab. Tak layak kau Tidak diskusi. bisa diskusi nih kalau begini nih. Jangan menipu di sini gitu loh. Iya kan? Kita yang orang Indonesia, bahas bahasa Indonesianya, jangan bahasa negara orang. Bebas. Memang kita aduh. Kalau mau diskusi itu metodologinya harus benar gitu loh. Ya kan? Kalian tidak diminta untuk berpindah agama, tidak. Yang kita minta dengan kalian tuh jujur. Ya. Silakan naik yang Kristen yang jujur dong. Pak Suki mau dilanjut, Pak Suki ini dengan Bang Erik silakan. Bang Titisan naikkan Bang Suki ini. Sastro. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Sastro. Mau ditanggapi temanya silakan. Temanya Yesus Tuhan tidak benar, Pak Sastro. Silakan Pak Sastro, mau ditanggapi silakan. Oke, siap. Yesus Tuhan tidak benar. Itu kalau menurut orang yang tidak percaya Yesus. Bagi yang percaya Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang gini. Di datanya di mana, Pak? Datanya di mana? Itu kan menurut orang yang percaya. Sebentar. Iya. Yesus tahu dikenal sebagai apa, silakan. Dari Bible ya. Ya, Yesus kan menyatakan dirinya Tuhan. Di mana tertulis? Tadi sudah dijelaskan. Oh, tidak itu Tuhan itu, Pak. Oh, Tuhan. Oh, gitu. Tuhan dalam Sekarang bahasa Indonesia merujuk kepada panggilan penghormatan kepada laki-laki, kepada majikan, kepada orang yang memberikan pekerjaan. Karena dia punya lawan kata, nyonya. Tuhan ada Tuhan, ada nyonya. Sementara Tuhan tidak ada kata lawan, nggak ada. Siap. Nggak ada. Silakan. Siap. Gini. Tuhan itu kan adanya dalam bahasa Indonesia. Ya betul, dan di dalam definisi bahasa Indonesia Bapak tahu artinya apa? Itu yang diyakini yang maha kuasa, betul. Yang diyakini, yang disembah, maha pencipta, Ya. maha kuasa dan sebagainya, betul? Iya, betul. Sepakat atau tidak Anda? Iya, sepakat. Oke, apakah Yesus maha kuasa? Ya maha kuasa lah. Oh, kalau begitu tatkala dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku mengakini dengan apa yang aku dengar, apakah dia maha kuasa di situ? Ya maha kuasa, no. Loh, aku tidak Dia dapat firman kok, jadi maha kuasa. Sebentar sayang, itu kan merujuk kepada kemanusiaan. Kapan ketuhanannya? Kapan ketuhanannya ada? Kapan dia jadi Tuhan kalau begitu? Ya semenjak kekal dong, dia bersama-sama Allah. Oh, semenjak kekal Yohanes 1 berarti. ayat 1. Oh, pada mulanya adalah Ya, firman. betul. Apakah Yesus menciptakan langit dan bumi? Ya iyalah, kan Mari kita pakai data langsung ke poin saja. Pada mulanya, Sebentar. Iya. mulanya teori Elohim menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya, Pak? Mana Yesusnya? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya, Pak? Silakan, Pak. Iwan Pila di bawah Begini. tugas layar. Begini. Baca itu sampai Yohanes ayat 3 itu. Hei. Saya mau buktikan langsung. Kau bilang sejak kekekalan. Iya, oleh Dengar dulu baik-baik. Kita buktikan langsung. Waktu penciptaan langit dan bumi, di mana Yesus? Silakan.
Loh, Yesus kan firman Allah, dia kan bersama-sama Allah. Gimana? Oke, saya baca ini? Kejadian 1 ya, sebentar. Iya, Saya siap. bacakan Kejadian 1 ya, simak baik-baik. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di mana di situ yang disebut firman? Silakan. Di mana? Di situ berfirmanlah Allah itu. Berfirman itu firman atau apa? Silakan, berfirman itu apa coba? Loh, kan firman di situ, Bang. Mana yang berfirman Ya, artinya apa, Pak? Berfirman Sebentar, artinya apa? sayang. Tunggu dulu teman-teman ya, tunggu dulu. Irlan, Yohanes 1 turun dulu ayat ya. 1. Ada Bang Ya. Ardiansa naik. Berfirman itu artinya apa, Pak? Coba. Berfirman itu artinya apa? Silakan dijawab. Apa definisi berfirman? Kata kerjakah atau kata bendakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz ya. Izin sebentar, Assalamualaikum saya- semuanya. Lanjut Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada salah jenazah. Pak, Ya, Pak Sastro dijawab ya. dengan baik ya. Berfirmanlah Elohim jadilah terang. Mana? Loh, itu kan firman, kan? Yang mana yang firman? Loh, yang diucapkan itu kan firman, kan? Yang mana yang diucapkan Gimana? itu? Yang mana yang diucapkan itu? Jadilah Gimana? terang itu loh. Jadilah terang itu Gimana? firman. Perkataan Ya. atau punya kena atau tidak perkataan? Bagaimana, Bang? Perkataan Sabar, punya Bang. kena atau tidak? Loh, itu kan kehendak Allah. Gimana Oh, kamu? kehendak Allah. Berarti firman tidak punya kehendak ya? Firman itu kan kehendak Allah. Firman punya kehendak atau tidak? Sebentar, Yang sayang. berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Allah. Oke, berarti yang berkena adalah. Oke, berarti cuma Sebentar. satu kena di situ. Dijawab dulu. Yang berkena di situ siapa? Allah atau firman itu sendiri? Atau firman itu adalah kehendak Allah itu sendiri? Silakan. Lanjut Bang Ardiansah. Saya mau sholat jenazah dulu. Ini ada yang meninggal. Lanjut. Oh gitu. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Lanjut teman-teman. Mungkin teman-teman Iya, udah iya. ada yang nunggu dari tadi. Udah semua Ada nunggu dulu. enggak ini Silakan. ada yang paham tentang firman enggak sih sebetulnya kalian ini? Ya, sedikit Bang. Ada Bang Rofi di sini. Ya lanjut silakan. Ya, di situ kan dikatakan Yesus sebelum jadi manusia itu kan sebelumnya kan adalah firman, Bang. Apa bedanya Betul. berfirman dengan firman? Bedanya apa? Kamu enggak tahu bedanya antara berfirman dengan firman? Saya tanya Anda, silakan. Macet. Googling. Nangis. Ya kenapa enggak gini loh. Kamu sebentar, saya kasih analoginya. Udah dijawab aja. Berfirman Iya. adalah. Iya, berfirman adalah. adalah menyatakan firman. Terus Bedanya apa? Kalau firman apa? Kalau firman apa? firman kan firman, kan kehendak Allah. Iya, bedanya, Iya. bedanya. Saya tanya bedanya. Kamu enggak tahu antara bekerja dengan kerja itu kamu enggak Loh, ya enggak bedanya apa? Bedanya. tahu. Loh, ya Tuhan, ini kamu ini Loh, dijawab sekolah aja, tidak? bedanya apa? Loh, sudah saya katakan tadi kok, berfirman itu menyatakan Oke, baik. firman. Kalau Loh. berfirman kata apa? Berfirman kan Berfirman kata kerja, apa? Bang. Kata Oke, kerja. berfirman kata kerja. Oke. Kata kerja. Kalau firman? Sebentar, makanya saya tanya. Ketawa. Firman? Kalau firman apa? Firman kan kehendak. Enggak, kata apa? Kalau firman kata apa? Nah, kalau kehendak itu apa? Sifat. Enggak, jawab dong. Kenapa enggak jawab? Lalu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Dijawab dong. Firman, Loh, kan oke. tidak jawab. Berfirman kata kerja. Kalau firman? Iya. Firman kan kata sifat. Mana kamu ini? Kata sifat. Firman kata sifat. Oke, kita buktikan ya. Iya. Oke, besarkan saya. Siap. Besarkan saya. Firman kata Titisan, sifat. sayang. Bang Titisan itu di layarnya diformulasikan lagi Bang. Sebentar. Ganti dulu formasinya Bang Titisan. Firman kata sifat. Oke, nggak apa-apa lah, saya belajar ya kan. Balik lagi ke SD itu. Ngaco.
Saya belajar dulu, nggak apa-apa Ustaz Dian. Kita belajar. Sebentar. Sebentar, Enggak, jangan jadi gini. dipotong, jangan dipotong. Waktu saya. Jangan. Waktu saya. Besarkan saya, host. Monitor Bang Titisan. Firman itu Besar. kata apa? Sebentar. Anda tadi ngomong kata sifat. Ya, teman-teman denger ya, Ustaz Dian denger ya kata sifat ya. Iya. Bang Titisan kayaknya nggak monitor dia. Bang Titisan, Sebentar. Aku nggak bisa besarin, pun kayaknya Bang Titisan tadi. Oh, gini caranya. Bentar. Gini caranya. Oh, kok nggak bisa dibesarin ya? nggak bisa. Ini masalahnya ini apa? Nggak bisa besarin. 10 dia nih 10. Kalau 10 hanya host yang bisa ngatur. Oh, Kalau 10 hanya host yang bisa ngatur. Iya, nggak bisa dirubah formasinya oleh host. kan bisa. Kalau Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan ya teman-teman ya. Kita cek ya. Firman kita cek nggak apa-apa. Firman ya. Kita ketik Firman. F-I-R-M-A-N. Kata sifat ya, betul ya. N ini apa? Coba dia aja tadi, Bang. Firman. Ini N. N ini apa? N ini apa? N. Kita cek ya. N ini ya. N ya. Kita klik ya. Firman ini N ya. Tolong Kang, aku tolong Kang. Firman itu. Sebentar. Firman F-I-R-M-A-N itu kan Bang Erik? betul. Yesus. Lanjut. Dibaca Yesus, Kang. Oke, lanjut ya. Kita cek ya, apakah firman kata sifat teman-teman? Kita klik di sini. Di sini ada kata N di depannya. N ini apa? Kita klik di sini. N ini apa? Naon. Kita online aja. Nggak bisa diklik itu. Sebentar. Aduh, nggak boleh sebentar. Ini kan nggak bisa digedein ya? Kenapa ya? Susah. Mau menjelaskan aja susah banget. Nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Ini soal teknis aja sebenarnya. Iya, makanya. Nih, coba lihat sini ya. Ini firman, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kata sifat ya, N ini ya. Ini kita klik. Ini kata sifat ya. Oh, kata sifat. Kata sifat. Yang kejang loh. Oke. Malu dia malu dia. Kata sifat. Itu biasa. Oh, kata sifat. Iya. Aku baru tahu loh, Ustaz Dian. Aku baru tahu loh. Ternyata firman itu kata sifat, teman-teman. Berarti Yesus itu sifat ya. Oh, kata sifat. Bukan Yesus, bukan orang ya, dia sifat ya. Terus ini mau diskusinya gimana? Iya, diskusinya. Jadi kesimpulannya, firman itu kata sifat atau kata benda? Jawab. Bukan. Sekarang sifat firman itu apa? Gitu Sebentar. Saya tanya kepada Anda. Sabar. Anda tadi kan mengatakan kata sifat, betul nggak? Oke, siap. Nah, di sini tulisannya apa? Menurut itu adalah kata benda. Nah, jadi yang benar Anda atau KBBI? Sebentar saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang betul itu KBBI atau Anda? Jawab. Loh, kita buktikan dulu. Sebentar, jawab dulu. Ini sudah saya buktikan ini. Ini firman. Iya. Firman itu apa? Ya, firman. Menurut di situ adalah kata benda. Sekarang saya tanya. Oke, pertanyaan firman itu saya, apa? Anda tadi mengatakan kata sifat atau kata benda? Jawab dulu. Saya kata sifat. Berarti yang salah Anda atau KBBI? Loh, kita tidak bicara salah dan benar. Loh, saya berbicara itu. Anda nggak berbicara salah benar, saya berbicara salah benar. Saya turutin narasi. Akui dulu. Oke, itu kata benda. Sekarang berarti kata sifat tadi salah. Salah, wes. Berarti Anda salah. Turutin. Sebentar, Anda salah. Menurut itu kan saya salah. Iya, sebentar. Oke, Anda salah ya, betul? Iya, oke. Minta maaf dulu. Kepada siapa? Oh, kepada saya.
kepada semuanya. Oh ya, kepada semuanya ya. Firman sama Firman. Sama Firman Kang, dia kan sudah memfitnah Firman itu. Kepada semuanya. Semuanya ini ada roti hidup, ada Ustadz Dian, ada Bang Erik, ada saya. Minta maaf semuanya. Santai aja. Iya, Saya minta maaf ya, menurut itu saya salah. Terus sekarang saya tanya. Minta maaf, oke sebentar. Saya tanya Ustadz Dian dulu. Ustadz Dian dimaafkan nggak? Loh, namanya minta maaf ditanya dulu dong. Ustadz Dian maafkan nggak? Dia nggak tulus. Oh nggak tulus, ulangi lagi ya, ulang lagi. Ini loh Bang ya. Ulang lagi, minta maaf lagi. Masalahnya dia melanggar konstitusi loh. Bahasa Indonesia itu sumpah bangsa Indonesia dulu berbahasa satu bahasa Indonesia. Sejak kapan firman itu kata sifat? Iya kan? Sebentar sayang. Kalau saya salah mengucapkan melanggar konstitusi. Salah mengucapkan kok dengan penuh keyakinan kok begitu, Jal? Loh, kan tadi sudah saya jelaskan. Apa yang dijelaskan sekarang gini? Salah atau tidak Anda? Anda salah atau tidak salah tadi? Sebentar sayang, saya salah. Apakah saya Udah ngomong aja saya salah dengan yakin dengan jelas. Memang saya salah. Enak ngomongnya kalau begitu, lanjut baru diskusi gitu loh. Ngaku dulu salah saya gitu, udah selesai perkara. Loh memang memaksa, piye memang kaidahnya bener kok. Kan saya sudah minta maaf. Oh berarti salah. Ya salah, oke. Ya. Aplaus dulu bang Nas. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya, firman dengan berfirman, loh, gantian dong. Loh, kamu gantian dong. Loh, saya ngomong. Loh, gimana sih? Katanya mau dilanjutkan. Loh lah iya, makanya saya lanjutkan. Anda kan salah. Ini posisi Anda salah. Saya bener kan gitu. Sebentar ya. Saya kan yang salah dulu. Sebentar, pertanyaan saya belum kalian jawab. Nah, ini yang salah gantian. Sebentar. Pertanyaan saya belum kalian jawab, gitu loh. Apa? Loh, firman itu apa? Nah ini udah dijelas, firman itu adalah perintah Tuhan. Ini loh. Gimana? Ini coba baca. Ini saya besarkan. Firman adalah kata atau perintah Tuhan jediar. Berarti kata ya. Bentar. Berarti kata ya. Pertamanya seperti itu. Sebentar sayang. Ayo. Mau ngomong apa? Berarti enggak kata-kata Tuhan. Itu kan kata-kata Tuhan. Iya, kata atau perintah Tuhan. Nah, ini. Kata-kata Tuhan itu Tuhan atau bukan? Perkataan Gimana? Perkataan Tuhan atau bukan? Dia nggak ada tulisannya di sini. Nggak ada tulisannya di sini. Mana? Kata firman adalah Tuhan atau kata perintah Tuhan adalah Tuhan mana? Nggak ada. Ya ternyata ilmunya cuma segitu. Ya mana? Nggak ada tulisannya. Ada nggak tulisannya? Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau kata Tuhan ini adalah Tuhan, sebentar. Kalau kata Tuhan adalah Tuhan, di mana tulisannya? Sebelah mana? Saya tanya, perkataan Tuhan itu Tuhan atau bukan? Nggak ada tulisannya di sini. Oh, berarti kamu hanya berpatokan itu. Iya, namanya literasi harus dong. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Oke, sekarang gantian ya. Sekarang saya tanya ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau menurut Anda, gantian. Sebentar. Gantian. Oke, sabar. Saya sudah menunjukkan data. Sabar. Saya sudah menunjukkan data. Firman adalah kata atau perintah Tuhan. Titik koma sabda. Nggak ada di sini firman Tuhan adalah Tuhan, nggak ada. Sekarang saya minta tolong kepada Anda, tolong tunjukkan dari leksikografi bahasa Indonesia. Saya minta leksikografi bahasa Indonesia. Firman Tuhan adalah Tuhan di mana? Saya minta datanya. Leksikografi yang saya minta. Bang, ya. Saya katakan. Jangan bocor Tuhan itu. Halah, Dinda. Cuman bocor ikut Tuhan itu iku kan neng Tuhan tok iku kan neng kata Tuhan iku Tuhan tok ae sing baca iku mana sebentar sayang, kalian tadi memaksa saya mengakui ya, terus kamu berdasarkan hanya itu saja kamu akui enggak?
Hah? Ilmu kamu berdasarkan itu Ya aja? memang firman, ya memang kamus besar bahasa Indonesia. Ini saya jawab. Saya jawab. Iya saya jawab ini. Iya. Saya jawab. Ilmu kamu, iya. Lah ya saya jawab, Anda diam, Anda diam, Iya, Anda diam, iya. Anda diam. Nah, Anda diam ya. Oke, saya jawab nih. Saya menjawab berdasarkan literasi bahasa Indonesia karena yang dibahas adalah bahasa Indonesia. Kecuali kalau yang dibahas bahasa Arab, maka saya akan menuju ke kamus bahasa Arab. Gitu loh. Ini yang dibahas kamus bahasa Indonesia nih. Ini perkataan bahasa Indonesia nih. Ini kata-kata bahasa Indonesia. Saya nggak tanya bahasa Yunani. Kalau saya tanya bahasa Yunani, kau nggak ngerti juga nanti. Kenapa? Karena kau nggak ngerti bahasa Yunani gitu kan. Oke, siap, sabar. siap. Sekarang gini. Sekarang begini, Gantian gantian sekarang. Kamu kok nanya terus? Sabar, loh, gantian Yang dong. Maha Pencipta Kan saya itu sudah siapa? Saya tanya, menjawab. Kamu kan sebentar. bertanya barusan. Gantian. Anda kan Iya, bertanya mana kepada aku- saya. aku tanya apa? Sabar. Anda kan Yang Maha bertanya Pencipta kepada itu saya. siapa? Saya sudah Saya tanya, menjawab. oke. Maha Saya sudah Pencipta menjawab. itu Sekarang siapa? saya bertanya Siapa? kepada Anda. Sebentar. Sekarang Maha gantian. Pencipta itu siapa? Gantian Nggak dong. berani jawab. Gantian dong. Loh, sudah saya jawab. Sabar. Biar saya nggak teriak-teriak. Sabar ya, Anda saya mute ya. Saya sudah menunjukkan data literasi yang saya tunjukkan dari leksikografi bahasa Indonesia. Sekarang saya minta tolong tunjukkan kepada saya di mana di dalam leksikografi bahasa Indonesia atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tunjukkan firman Tuhan sama dengan Tuhan. Di mana tertulis itu? Jawab. Jawab. Ya tentu saja tidak ada. Kang, ojo dipaksa Kang. Untunis pada tukel kabeh Kang. Untunis pada tukel kabeh ojo dipaksa. Oke. Penipu, akui dulu kau penipu, akui dulu. Saya penipu, akui dulu. Kenapa aku penipu? Buktinya nggak ada. Loh, memang nggak ada tertulis. Ya dalam sudah, bahasa berarti kau Indonesia. mengatakan sesuatu yang tidak ada, betul? Loh, itu keyakinan saya. Loh, saya nggak tanya keyakinan. Ini nggak bahas keyakinan ini. Loh, ini bahas. Sekarang saya tanya kepada Anda. Coba sabar. Di dalam Bible Anda itu ditulis menggunakan bahasa apa? Jawab. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Iya, terjemahan bahasa Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, saya lanjut ya. Oke, Ketika siap. menggunakan bahasa Indonesia, pertanyaan saya simpel. Apakah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam kitab Anda, apakah A, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau B, melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jawab. Ya tentu saja dengan baik dan benar sudah Sesuai berarti ya. Berarti tidak melanggar, betul? Oke, ya. Berarti definisi firman yang ada di dalam kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul? Ya, betul. Oke, ini kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Definisi firman ternyata kata atau perintah Tuhan atau sabda, nggak ada tulisan Tuhan di sini, nggak ada sudah. firman sama dengan Tuhan, nggak ada ya, betul ya? Oke, siap. Tadi Berarti sudah firman bukan dibahas. Tuhan ya? Itu menurut bahasa Indonesia ya. Loh iya, kan yang saya Iya. tanya sesuai dengan kaidah. Iya, sekarang Anda tadi saya mengatakan tanya. kitab Anda mengatakan barusan kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamat siang. Berarti kesimpulannya firman yang ada di dalam kitab Anda yang bahasa Indonesia itu artinya bukan Tuhan melainkan kata atau perintah Tuhan, betul? Itu tertulis enggak? Firman bukan Tuhan gitu. Loh, lah ini tulisannya kata atau perintah Tuhan? Ya, katakan perkataan Tuhan, betul. Ah ya, di mana tertulis firman adalah Tuhan? Loh, sebentar, makanya kita itu makanya kan kita itu diskusi itu santai. Saya tanya. Oh, dari tadi saya santai, Dinda. Iya. Saya sambil ngomong anak ini malahan. Perkataan Saya sambil Tuhan ngomong itu- anak dari tadi. Iya. Perkataan Tuhan itu Tuhan atau bukan? Di sini nggak ada yang tertulis, mampus. Nah, makanya ilmu kamu itu sebatas itu, gitu loh. Berarti kalau nggak ada yang tertulis, pertanyaan saya simpel. Kalau tidak ada yang tertulis, Tuhan bukan? Loh, saya tanya perkataan Tuhan itu Tuhan atau bukan? Gitu. Nggak ada yang tertulis di sini. Loh, lah ya makanya ilmu kamu
sebatas itu. Loh ya karena memang dalam kaidah bahasa Indonesia kita nggak boleh. Iya sebentar. Iya sabar. Karena memang dalam kaidah bahasa Indonesia, loh ya saya jawab ini. Loh iya saya jawab. Saya jawab. Anda kan mengatakan ilmu kamu sebatas itu. Memang dalam kaidah bahasa Indonesia ilmu saya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia ya. Dalam kaidah bahasa Arab ya beda lagi. Dalam kaidah bahasa Yunani beda lagi. Anda kan mengatakan ini kan firman ke bahasa Indonesia, oke. Dalam kaidah bahasa Indonesia ilmu saya memang sebatas dengan apa yang tertulis di dalam leksikografi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Tuh. Gitu ya, tepuk tangannya nggak ada ini. Siap. Oke, sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya kepada Anda, gantian. Anda kan sudah tanya. Gantian dong. Mana aku tanya loh. Loh, lah itu tadi Anda tanya, saya jawab kan. Ilmu Anda sebatas itu berarti, terus saya jawab. Kan itu saya jawab itu. Iya. Sekarang Anda diam, saya tanya balik sekarang. Sekarang saya tanya balik. Kalau memang sabar, santai ya. Kalau memang firman apa di dalam kitab Anda yang menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, berarti kesimpulannya firman yang tertulis di dalam kitab suci Anda, berarti kesimpulannya adalah kata atau perintah Tuhan dan tidak ada tertulis Tuhan, betul? Betul? Tidak tertulis, memang tidak ya tertulis. Sudah, berarti kalau tidak tertulis Tuhan bukan? Loh, memangnya harus tertulis? Loh ya harus dong. Gimana sih? Sekarang oke. Ya kalau nggak tertulis, oke. Sekarang saya tanya, kalau tidak tertulis, sebentar. Kalau tidak tertulis, lalu ukuran tolak ukurnya apa kalau nggak tertulis? Pengertian, Bang. Iya. Pengertian itu tertulis gimana? Iya, pengertian berarti menurut kan subjektivitas, betul nggak? Iya. Berarti bukan objektivitas. Oke, siap. Sekarang gantian ya Bang ya. Udah, kau nggak nyambung diskusi sama saya, sama yang lain aja. Silakan teman-teman yang lain kalau mau diskusi sama dia. Jadi dia ini sudah melakukan penipuan akademis kalau saya katakan. Sudah melakukan penipuan akademis. Lanjut, aku bangun bikinin susu anakku. Afwan ya, Ustadian. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak rame ya. Nggak apa-apa. Biasa aja itu, Bang Erdian. Bang Titisan, saya ingatkan yang di bawah dan tolong dibantu nih Gurunda kita Bang Erdiansah yang belum follow akunnya dibantu di follow. Bang Titisan juga Komang kan sering kena tombak, bantu di follow. Baik yang akun utama maupun akun yang replay. Akun-akun Pak Bang Nasution, Bang Erik, semuanya bantu di follow Kak Ian Firma. Penjala ikan, kau mau diskusi? Silakan.